Assalamualaikum. Yang lalu kita udah bikin video tentang pola intermittent fastingnya 3 tokoh tuh. Ada Dr. David Sinclair, Dr. Pradip Jamnadas, dan Brian Johnson, sang bilioner yang gengnya banyak. Nah, tapi diet mereka tiga-tiganya cenderung plant-based gitu, atau Mediterranean, yang dominan nutrisinya dari tumbuhan dan sumber nabati. Supaya imbang, sekarang kita tinjau yang beda nih, polanya Dr. Paul Saladino. Ya pernah kita ulas juga ya, ini sempat dijuluki The Carnivore MD gitu ya, alias dokternya para karnivor. Nah, tapi setelah beberapa waktu dia terus banting setir dari karnivor murni itu jadi semi karnivor yang lebih moderat, dan banyak bikin jengkel pejuang karnivor yang militan tuh. Tapi banyak juga yang mendukung, yaitu pakar-pakar moderat. Dan menurut saya sih polanya sekarang lebih masuk akal juga sih. Karena kalau yang ekstrim-ekstrim itu ngeri kan ya. Sebelum lanjut, catatan disclaimer dulu nih. Ini sekedar obrolan santai ya, bukan rekomendasi medis atau semacamnya itu. Ada satu hikmah ya di sini, yang mungkin nanti bisa dipikirkan. Kalau yang kondisi serba normal sih, nggak usah mikir karnivor nggak apa-apa. Tapi kalau puasa ingin sekaligus normalisasi yang kencang, yaitu normalisasi lingkar pinggang, berat badan, gula darah, trigliserid kayak gitu, ya cobalah dicermati, diikuti sharing-sharingnya guru karnivor. Itu suatu tips kecil aja. Berbeda ya dengan Dr. Sinclair, Dr. Jamnadas, Brian Johnson, and the gang yang fastingnya itu sejati. Dr. Saladino ini banyak mengkritik extended fasting. Dalam hal ini dia kayak Dr. Walter Longo tuh, yang pro-nya sama time restricted feeding yang window eating-nya masih 10 jam atau lebih dikit. Menurut Dr. Saladino dan jumlah pakar ya, kalau window of eating terlalu panjang tuh, mana terus-terusan lagi jangka panjang, resiko asupan nutrisi jadi nggak balance. Terus ganggu hormonal ya, hormon stres meninggi, fungsi tiroid dan hormon reproduksi bisa kepelintir, terus kemana-mana. Nah, pendapat ini benang merahnya lebih dekat sama pola fasting yang muslim nih, walau alam. Dalam hal pentingnya kelimpahan nutrisi, Dr. Saladino ini sama lah dengan Dr. Jamnadas kemarin ya, tapi dalam pola diet berbeda. Bukannya Dr. Saladino ini jelek-jelekin pola dietnya Brian Johnson dan kawan-kawan tadi ya, tapi kalau ditilik mereka itu memang startnya dari keadaan prima. Ya udahlah, plant-based atau Mediterranean diet memang bisa nggak apa-apa. Tapi kalau startnya itu dari posisi crowded gitu ya, emangnya itu bisa dinormalisasi dengan diet Mediterania. Dibantu obat aja susah, faktanya seperti itu. Nah, Dokter Saladino ini terus menyarankan diet karnivor. Dulunya ekstrim banget tuh. Makanya daging-dagingan toh, ikan, telur, lemak, butter, susu kayak gitu. Bahkan panganan favorit dia itu daging jeroan loh. Fakta empirisnya ya. Yang resistensi insulin, tanda-tanda diabetes, asam urat, trigliserid tinggi, kayak gitu. Dengan diet karnivor atau ketogenic diet yang rendah gula karbo, relatif lebih bisa efektif tuh dinormalisasi daripada melalui plant-based atau Mediterranean. Dr. Atkins saja ya, gurunya carnivore diet tuh, sejak tahun 70-an sudah membuktikan sendiri untuk diri sendiri maupun komunitasnya. Zaman kekinian di Indonesia pun banyak tuh guru-guru carnivore ya. Silahkan aja kalau mau sharing di kolom komentar. Singkatnya ini nih, kalau startnya dari kondisi serba normal ya, seperti Brian Johnson and the gang tadi, ya udah, plant-based diet atau Mediterranean itu bisa oke-oke saja. Tapi kalau startnya ada gula tinggi, asam urat, trigliserid, metabolisme error-error, maka yang efektif untuk normalisasi itu diet yang ketogenik atau karnivor yang rendah asupan gula karbo kayak gitu. Yang obesitas juga sama. Nah, pertanyaan besarnya nih, karnivor diet yang ekstrim kayak gitu, kalau gula darah, trigliserid, dan seterusnya sudah normal, apakah mesti dipraktekin terus-terusan? Nah, kalau soal fastingnya, Dr. Saladino tuh dari awal udah moderat ya. Sehari-hari cuma sekitaran 12-14 jam. Enteng lah itu. Jangka panjangnya jadi serba aman. Cuman dari sisi pola karnivornya nih, yang strict itu, Dr. Saladino terus ngeriset lagi. Bagaimanapun dia seorang dokter senior ya. Teruslah dia modifikasi tuh diet karnivornya, dia kendorin berdasar pada riset-risetnya dia. Para penjual karnivor banyak tuh terus ngamuk saat dia lakuin pengendoran kayak gitu. Nah, mereka nggak, ini kan dokternya para karnivor, kok terus murtad? Gimana tuh istilahnya? Nah, cuma dalam nalarnya para pakar yang lebih moderat, shifting atau pergeseran dari Dokter Saladino ini diterima. Pertama, restricted eating-nya tadi ya, kan kelasnya moderat banget tuh. Sama aja dengan yang dibilang oleh Dokter Walter Longo. Berdasarkan pengalaman dia puluhan tahun meneliti manula-manula yang tembus umur 100 tahun. Terus, dari sisi carnivore dietnya, itu kalau awalnya
diabetes, resistensi insulin, udah serius, mana trigliserid tinggi, ya boleh aja strict carnivore, tapi terbatas waktu. Begitu udah serba normal, kayak gitu ya kendorin, jangan lewat strict. Kalau enggak, itu LDL, kolesterol bisa melejit tinggi banget. Nah, dokter Saladino tuh ngalamin sendiri. LDL dia tuh sampai 500-an loh skornya. Habis itu terus ada kram-kram otot gitu, ada gangguan tidur, ritme jantung juga dirasain gak kayak biasa. Nah, dokter Nick Norwich dulu pernah kita bahas ngalamin yang mirip juga. Terus dia konsumsi lagi apa coba? Karbo dan gula secara terukur. Ordenya katanya sekitaran 100 sampai dengan 300 gram. Kalau dokter Nick Norwich bilangnya, cuci karbo bisa apa saja. Tapi kalau dokter Paul Saladino, utamanya yang diandalkan itu madu sama buah-buahan. Nah, bahkan ya, dengan pola ini, dokter Saladino itu merasa tidak benar-benar mesti intermittent fasting yang lama. Cukup malam hari aja sekitar 12 jam atau lebih dikit. Atau bisa dibilang, yaitu puasa karnivor gitu. Puasa gula karbo. Hanya dia gula karbo saat waktunya makan, yaitu sehari 2 atau 3 kali saja. Di luar itu nggak ada gula karboan sedikit pun. Nah, alias isi piringnya kurang lebih kayak gini nih. Yang pokok itu daging-dagingan ya. Terus bisa juga raw milk gitu atau produk dairy tertentu. Dia bilang ini jadinya seperti semi carnivore, tidak murni carnivore, atau lebih sering dia bilang animal based diet gitu. Plus ini gula karbo yang ditakar tadi ya, terukur antara 100 sampai 300 gram. Nah, ini banyak loh. Bukan cuma samit gitu. Nah, yang jadi favorit dia buah-buahan yang tinggi serat plus madu cukupnya. Tapi kalau menurut pakar lain, yang semi karnivore itu sering juga menyebut kekacangan. Ya udah, sejak mengubah pola diet ke situ, Dr. Saladino bilang kesehatan metabolik dan hormonalnya lebih normal ya daripada saat dia masih karnivore secara strict. Catatan uniknya di sini ya, Dr. Saladino ini anti sayur. Bisa happy ini kalau yang sama-sama anti sayur. Nggak tahu kalau sekarang berubah lagi. Dia bilang di dalam sayur itu banyak racunnya. Nah, ini udah terbukti secara ilmiah ya. Dulu pernah kita ulas tuh buku bestsellernya Sally Norton ya terkait racun-racunan yang ada di sayuran. Dalam hal ini dia kebalikan tuh dengan filosofinya Dr. Sinclair. Dr. Sinclair juga tahu di dalam sayuran ada racun polifenol dan seterusnya itu. Tapi dia bilang ya, asalkan terukur, tidak berlebihan, kemunculan racun polifenol itu malah ngegas autofagi yang esensial untuk healing kita. Terus ada juga nih yang secara filosofinya beda dengan Dr. Walter Longo. Kalau pola fastingnya sama tuh. Cuman Dr. Saladino tuh cukup pede makan kenyang gitu ya dengan animal based diet karena cenderung tidak terlalu membangkitkan inflamasi kronis. Sedangkan Dr. Longo yang dietnya condong plant based itu beberapa kali bilang bahwa kebanyakan centenarian ya porsi makannya cenderung moderat-moderat aja. Jarang yang makan banyak banget kekenyangan. Nutup nih ya, kalau memperhatikan pendapat pakar ya, sana-sini rasanya ini pola makan tuh jadi personal ya. Kita mesti tahu fakta-faktanya dulu, sehingga saat kita mengatur diet, itu bukannya asal, tapi memang ada pertimbangan-pertimbangannya, pertimbangan yang benar, bukan yang menyandarkan pada mitos. Nah, itu deh kira-kiranya ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.